Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di masjid ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, terutama yang berkenaan tentang tarikh, yaitu tarikh Khulafa ar-Rasyidin, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah mengupas tentang perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab serta pembangunan ekonomi di eranya, yang mana Umar ibn Khattab adalah pemimpin kedua setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kepemimpinan beliau ini lumayan panjang, yaitu sekitar 10 tahun lebih, dan tentu kebiasaan baik yang dilakukan oleh pemimpin umat Islam, baik itu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana penaklukan kota-kota itu sudah dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab. Setiap kali Umar ibn Khattab melakukan penaklukan atau pembebasan atau penguasaan terhadap negara-negara non-muslim, beliau langsung melakukan perbaikan, baik secara SDM manusianya, yaitu beliau didik semaksimal mungkin untuk memahami agama Islam secara benar. Di samping itu juga negara-negara yang baru dikuasai langsung diperbaiki, baik secara infrastrukturnya sampai ekonominya itu benar-benar ditata dan dikelola secara sempurna. Dan kesempurnaan ini mungkin sudah tidak didapati di zaman setelahnya, apalagi di zaman-zaman sekarang, yang mana kita tahu bahwasanya setiap muslim yang baru lahir di zaman Umar ibn Khattab itu mendapatkan tunjangan hidup 500 dirham. Bayi baru lahir itu sudah mendapatkan gaji bulanan 500 dirham. Kemudian bayi itu setelah memasuki masa 2 tahun, disapi sama ibunya, itu juga meningkat, bantuan sosialnya meningkat, dan seterusnya sampai ke jenjang paling tinggi, yaitu para sahabat yang memiliki kiprah yang sangat besar terhadap agama, yang termasuk dari as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin. Mereka itu mendapatkan 5.000 dirham per bulannya. Jadi benar-benar makmur. Kehidupan kaum muslimin di era Umar ibn Khattab itu sangat makmur. Dan juga jalan-jalan itu diperbaiki. Sampai-sampai
rasa tanggung jawab Umar itu, seandainya ada keledai yang tergelincir di sebuah jalan, niscaya itu nanti saya yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap jalan, bahkan setiap jalan yang menghubungkan antar dua kota itu dibangun perkantoran, kemudian tempat untuk bersinggahnya para musafir, disiapkan minuman, disiapkan bahan makanan, bahkan disiapkan uang bagi mereka-mereka yang kehabisan modal dalam perjalanannya. Ini sudah kita bahas secara panjang lebar di pertemuan yang lalu, dan kita akan memasuki bahasan berikutnya, yaitu penetapan tahun Hijriyah. Di sini disebutkan, kana Umar radhiyallahu anhu ya'i haqiqatal Islam wa tafarrudahu kama ta'allama baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam anna lil muslim tamayyuzahu wa istiqlalahu an ghairi fi aqidatihi wa fikrihi wa sulukihi. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tentu sangat paham tentang hakikat Islam yang sebenarnya, yang mana Islam itu benar-benar tidak ada duanya. Itu sangat berbeda dari agama-agama lain dalam segala aspeknya. Sejak kapan kesadaran Umar yang seperti ini? Tentunya sejak beliau masuk Islam dan belajar agama ini langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap pribadi muslim itu memiliki ciri khas tertentu yang sangat kentara bedanya dengan non-muslim. Dari segi apa? Dari segi akidahnya. Akidah seorang muslim tentu berbeda dengan akidah-akidah lain. Akidahnya sangat lurus, sangat benar, senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya, benar-benar lurus keyakinannya, baik secara keyakinan akhiratnya, cara berfikirnya juga beda. Cara berfikirnya sangat panjang, tidak hanya sekedar kepentingan dunia, namun di sana ada kepentingan yang lebih utama, yaitu akhiratnya. Wasulukihi, dan juga akhlaknya. Akhlak seorang muslim tentu berbeda dengan manusia lainnya, karena memang inilah misi agama Islam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Akhlak tidak hanya sekedar sesama muslim, tapi terhadap seluruh makhluk hidup, terhadap seluruh manusia dengan segala ragamnya, bahkan terhadap segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Islam itu mengajarkan bagaimana kita bersikap dan berakhlak terhadap makhluk di atas muka bumi ini. Intilaqan min hadhil haqiqah arada ay yakhtara lil muslimin tarikhan yu'arrikhuna bihi ba'da an ra'a darurat at-tarikh wa hajatal muslimin al-qaswa ilaihi lidabti muamalatihim ala ayyam bathiqa hadha at-tarikh min islamihim wa yansajima ma'a syakhsiyatil muslim al-mutafarridah. Berawal dari hakikat inilah Umar ibn al-Khattab itu menginginkan supaya kelompok manusia yang sangat berbeda ini supaya memiliki ciri tersendiri dalam masalah hitungan tahun, hitungan tanggal, yang mana penentuan tahun tanggal ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, dan kaum muslimin itu sangat butuh dengan ketentuan waktu tersebut. Kenapa? Karena kaum muslimin itu
selalu bermuamalah, selalu berhubungan dengan sesama muslim atau sesama manusia, sehingga hubungan ini sangat rentan untuk diketahui waktunya, kapan ia melakukan transaksi, kapan ia melakukan kesepakatan. Nah, tentu ini sangat diperlukan. Nah, di masa itu ada untuk menentukan waktu, tanggal, kemudian tahun itu ada. Tapi itu miliknya manusia-manusia lain. Nasrani punya tahun sendiri, orang-orang Yahudi punya tanggal sendiri, orang-orang Majusi punya kalender sendiri. Nah, kaum muslimin ini tidak ada. Bahkan di dalam buku-buku tarikh yang lain itu disebutkan sebab kenapa Umar Ibnul Khattab itu ingin menentukan kalender sendiri. Disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari, beliau ini seorang gubernur di era Umar Ibnul Khattab. Tentunya gubernur dan khalifah ini sering melakukan surat menyurat. Nah, seperti Umar sering menyurati gubernur-gubernurnya, termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Nah, tentu surat-surat ini disimpan oleh bawahannya. Namun di situ yang tertulis tanggal sekian pada bulan ini. Umpamanya bulan Safar, tanggal sekian, atau tanggal sekian di bulan Ramadan, namun tahunnya itu tidak tertera. Sehingga di saat dikumpulkan berkas-berkas ini, khawatir ada yang tentu rentan dengan hilangnya pengetahuan. Oh, ini surat yang mana, surat yang kapan, karena tidak ada tahunnya. Nah, oleh sebab itu Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar Ibnul Khattab supaya menentukan tahun yang semestinya dipakai oleh kaum muslimin. Nah, berdasarkan usulan Abu Musa al-Asy'ari ini, Umar Ibnul Khattab akhirnya mengumpulkan para sahabat. Istasyarul Faruq radhiyallahu anhu al-muslimin liyara ra'yahum haula hadzal amri. Sehingga Umar Ibnul Khattab mengajak musyawarah kepada para sahabat yang lain bagaimana pandangan mereka tentang perkara ini. Fara'au ahammiyatahu. Sehingga para sahabat yang lain pun juga memahami bahwasanya memang hal ini adalah sangat penting. Waqtarahal ba'du ayyu arrikha bi maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat itu mengusulkan bagaimana kalau penanggalan kita itu, kalender kita itu dimulai sejak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraddahul Faruq radhiyallahu anhu wa dzalika li anna al-muslim la yartabitu bi maulidi insan. Akan tapi usulan sebagian sahabat ini itu tidak diterima oleh Umar Ibn al-Khattab. Kenapa? Alasannya karena seorang muslim itu tidak ada hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan lahirnya siapapun, termasuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtaraha akhar at-tarikh bi mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mengusulkan bagaimana kalau dimulai dengan tahun pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi.
Falam yaqbal Umar dzalika ma'a ahammiyati bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar masih kurang pas dengan usulan ini, walaupun usulan ini memiliki nilai yang cukup bagus. Apa? Yaitu terutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Wa ba'da athariha fi hayatil basyariyah, yang mana terutusnya Nabi ini itu sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan seluruh manusia di kala itu, karena sangat menggemparkan seluruh manusia di seluruh dunia. Amma ar-ra'yu alladhi a'jaba al-Faruq radhiyallahu anhu wa akhadha bihi fahuwa ma ra'ahu Aliun radhiyallahu anhu. Adapun saran, pendapat yang paling berkesan di benak Umar ibn al-Khattab itu adalah apa yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa saran Ali bin Abi Thalib? Haitsu ra'a ayyakuna tarikhu min yaumi hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ardh syirki, yaitu Ali mengusulkan supaya tarikh kalender itu dimulai sejak hari yang mana di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan meninggalkan bumi kesyirikan. Wa dzalika li'annahu bil hijrah qama lil islami daulatun tahfadhuhu bi taufiqillah. Kenapa? Karena dengan hijrahnya Nabi itu dimulai terbentuknya sebuah kekuasaan, sebuah negara, yang mana negara ini menjaga keutuhan agama Islam, menjaga kemurnian Islam, menjaga kewibawaan agama Islam. Wa tadhudu anhu wa tuballighu da'watahu lil alamin. Yang mana dengan hijrah ini muncul sebuah negara yang mana negara ini benar-benar mengayomi dan mampu mendakwahkan, menyampaikan agama Islam ini ke seluruh dunia. Walaqad kanatil hijrah mabda'a ahdin jadidin wantilaqin ila afaqi rahbatin. Yang mana dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu adalah permulaan sebuah masa yang baru dan sebuah permulaan untuk memulai dalam dakwahnya terhadap seluruh afaq, seluruh penjuru dunia. Bada'ahul muslimuna liyanshurul Islam wa yaftahu bihil quluba qablal buldan. Yang mana dengan hijrahnya Nabi, kaum muslimin itu memulai menyebarkan agama Islam ini dan membuka dengan Islam ini seluruh hati manusia sebelum negaranya yang ditaklukkan. Jadi di saat Nabi itu hijrah ke Madinah, disitulah terhimpun kekuatan kaum muslimin, yang mana dengan kekuatan negara ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengirim surat ke seluruh penguasa-penguasa yang ada di saat itu. Jadi dari Madinah sinilah Islam itu tersebar ke seluruh dunia, walaupun ada yang menolak, bahkan ada yang menolak secara kasar seperti Raja Persia, sebelum dibaca sudah disobek-sobek dan yang lainnya. Wa qad bada al-amalu bitarikhil hijri fi sanati sadisata asyara minal hijrah. Kapan kesadaran ini atau keinginan ini muncul sehingga kemudian disepakati dimulailah
menentukan penanggalan itu dari tahun hijrahnya Nabi, itu terjadi di tahun 17 setelah hijrahnya Nabi. Tentu ini di tengah-tengah masa kekuasaan Umar ibnul Khattab. Wattafaqal muslimuna ala ayyakuna awwal sanah al-hijriyah huwa bidayatu syahrillahil muharram. Kemudian kaum muslimin pun sepakat bahwasanya awal dari tahun hijriah itu atau tahun baru hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang mana di situ kaum muslimin telah menyelesaikan ibadah haji. Wa ba'd fama ahwajal muslimin al-yawm wa qad hajaru aktsaruhum bal jahulat tarikh al-hijri ma ahwajahum ila ayyaudu ila asalatihim fayu'arrikhu bit tarikhil hijri bima yahmiluhu min dzikrayatin majida. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kaum muslimin itu sangat butuh, terutama di hari ini, untuk mengetahui tentang kalender hijriah. Semestinya kaum muslimin itu bangga dengan kalender ini, sehingga lebih mengutamakan kalender ini daripada yang lainnya. Kita semestinya itu hafal bulan-bulan di hijriah ini. Zaman sekarang dari kita itu banyak yang tidak hafal bulan-bulan hijriah. Untuk apa? Untuk mengingat kembali tentang keorisinilan agama kita ini. Sehingga selayaknya kita selalu mencantumkan tanggal dan tahun itu dengan tahun hijriah. Untuk apa? Untuk mengenang masa-masa kejayaan Islam, terutama bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW. Disitulah banyak sekali faedah atau ilmu yang sangat berguna yang bisa kita dapatkan di saat kita mengingat tentang hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bal wa bima ya'nihi dzalika min irtibatin bi ibadatihim li rabbihim fa bit tarikhil hijri ya'riful muslimuna mawaqitas siyam wal hajj wa bihi yuhafizuna ala tamayyuzihim wa tafarrudi syakhsiyatihim. Sehingga dengan tanggal hijriyah, dengan kalender hijriyah ini, seorang muslim itu benar-benar mengerti waktu-waktu puasa, waktu-waktu bulan haji, waktu-waktu ibadah lainnya. Bahkan dengan penanggalan ini mereka benar-benar menjaga ciri khas mereka dari umat lainnya. Inna ummatal Islam ummatun laha tarikhun wa laha hadaratun fahal tuhjaru dzalika kullah litastajdiya minal umamil ukhra tarikhaha wa hadarataha. Sungguhnya umat Islam ini adalah umat yang memiliki sejarah, tarikh. Tarikh itu ya dari artinya sejarah. At-tarikhul hijri, sejarah hijriyah. Kenapa? Karena sejarah Islam itu memiliki kemajuan yang sangat luar biasa, yang mungkin untuk diulang kembali itu sudah tidak bisa. Untuk mengulang kejayaan seperti kejayaan di era Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kayaknya sudah tidak mungkin lagi.
Kenapa seperti itu? Mereka kaum muslimin yang jumlahnya sangat terbatas, namun mampu menguasai seluruh dunia. Bahkan dua bangsa adidaya di saat itu, di zaman Umar ibn al-Khattab itu, bisa ditumbangkan dalam satu waktu. Bangsa Romawi, bangsa Persia adalah negara adidaya di saat itu. Namun di hadapan kaum muslimin yang jumlahnya sangat terbatas, bisa ditaklukkan dalam satu waktu. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan kecuali oleh manusia-manusia pilihan, terutama keimanan yang tidak mungkin ada lagi di atas muka bumi ini. Rahimallahu al-Faruq fakam lahu min ayadin bayda'a wa ma'athira khalidatin radhiyallahu anhu wa arda. Sehingga amatlah layak jika Allah sangat menyayangi Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Karena peran kontribusinya itu sangat luar biasa, meninggalkan bekas-bekas kejayaan yang itu akan kekal abadi. Semua kitab-kitab itu akan telah mencatatnya. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu istishhadu Umar radhiyallahu anhu. Mati syahidnya Umar ibn al-Khattab. Thumma sya'allah ayyastajiba du'a al-Faruq. Faqad thabata anhu fi sahih annahu da'a Allah ta'ala faqala Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mautan fi baladi rasulik. Kemudian setelah Umar ibn al-Khattab benar-benar mentuntaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kaum muslimin, sudah tiba saatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Karena Umar ibn al-Khattab ini memiliki ambisi yang sangat besar untuk mati syahid. Umar ibn al-Khattab adalah tipe pemimpin yang sebenarnya ingin selalu di depan di setiap kali peperangan. Namun para sahabat selalu melarangnya. Jangan Umar, jangan wahai Umar, sebaiknya Anda tetap berada di Madinah, mengatur strategi, biarlah kami yang akan keluar untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Umar ini tidak hanya sekedar dari sikap, namun juga doanya itu senantiasa meminta kepada Allah untuk meninggal dengan cara syahid. Yang mana doanya beliau ini banyak tertulis di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya doa beliau itu adalah, ya Allah, aku ini meminta kepadamu syahadatan fisabilik, yaitu mati syahid di jalanmu, wa mautan fi baladi rasulik, namun mati juga di negara utusanmu. Jadi ingin mati di Madinah termasuk adalah sunnah, seperti keinginan Umar ibn al-Khattab. Mati syahid tapi matinya di Madinah. Tentu ini adalah dua kelebihan yang tidak sembarang orang untuk memperolehnya. Fastajaballahu du'aahu wa jama'alahu bainal amrayni. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya, bahkan mewujudkan sekaligus baginya itu dua perkara tadi. Fakana istishhaduhu radhiyallahu anhu ala yadi Abi Lu'lu' al-Majusi maula al-Mughirah bin Syu'bah. Maka bagaimana Allah mewujudkan doanya itu, yaitu dengan cara
Umar ibnul Khattab ini mati syahid di tangan Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi ini adalah seorang budak yang dimiliki oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu' ini dulunya budak tawan yang ditawan oleh bangsa Romawi. Yang mana Umar ibn Khattab itu melakukan pembukaan negara, termasuk negara-negara Romawi semuanya dikuasai. Maka Abu Lu'lu' ini termasuk tawanan bangsa Romawi yang dibawa kaum muslimin ke Madinah, yang dimiliki oleh Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah termasuk sahabat yang memiliki jabatan di era Umar itu, mungkin berada di Kufah. Sehingga beliau menulis surat meminta izin supaya Abu Lu'lu' ini bisa masuk ke Madinah. Karena di masa Umar itu, di akhir-akhir masa Umar itu ada rencana untuk membersihkan kota Madinah dari orang-orang kafir dan musyrik. Namun Mughirah bin Syu'bah menulis surat minta izin supaya Abu Lu'lu' ini diizinkan tinggal di Madinah. Kenapa? Karena orang ini memiliki kemampuan yang lebih dari rata-rata. Apa kemampuannya? Dia pandai membuat senjata, seorang pandai besi. Kemudian dia juga seorang pengukir. Kemudian juga orang yang ahli batu, sehingga layak untuk dipekerjakan di Madinah dengan mengeluarkan kharaj. Kharaj itu seperti pajak untuk kaum muslimin. Sehingga Umar pun mengizinkan. Ini awal mula Abu Lu'lu' al-Majusi ini bisa tinggal di Madinah. Namun orang ini adalah orang yang sangat benci terhadap Umar ibn Khattab. Kenapa? Karena Umar ibn Khattab adalah pemimpin yang mampu memporak-porandakan kerajaan Persia, bahkan meratakan, habis sehabis-habisnya. Sehingga orang Majusi ini nama aslinya itu adalah Fairuz An-Nahawandi. Nah, di saat berada di Madinah, yang di dalam hatinya itu penuh dendam kesumat, ingin menghabisi Umar ibn al-Khattab. Wa qad tarassada lahu hadzal mujrimul athim fi salatil fajri fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia mencari kesempatan bagaimana caranya ia bisa menyelinap dan masuk di Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena disitulah Umar selalu memimpin sholat berjamaah 5 waktu. Seorang khalifah adalah orang yang selalu memimpin di sholat 5 waktu. Bahkan dikisahkan Abdurrahman bin Abi Bakar, suatu waktu ia melihat ada 4 orang yang saling rundingan. Di antaranya adalah Abu Lu'lu' al-Majusi ini. Kemudian ada 2 Hurmuzan. Hurmuzan ini adalah mantan petinggi tentara Persia, ada di Madinah. Kemudian ada seorang Nasrani. Seorang Nasrani ini pun juga sama statusnya seperti Abu Lu'lu' al-Majusi. Oleh majikannya dimintakan izin supaya bisa tinggal di Madinah. Tujuannya adalah untuk menjadi guru bagi anak-anak sahabat, mungkin untuk menulis atau untuk membaca. Diizinkan akhirnya.
Di saat rundingan 4 orang ini, Abdurrahman ini merasa curiga. Karena mereka ini bukan seorang muslim, bukan orang-orang muslim. Di saat kepergok oleh Abdurrahman, jatuhlah sebuah senjata yang mana di dalam bahasa Arab itu disebut dengan khonjar. Khonjar itu adalah senjata seperti tombak yang memiliki dua mata, dua ujung. Jatuh. Setelah kepergok rundingan itu, jatuh khonjar itu. Kata Abdurrahman, senjata itulah yang saya lihat yang tertikam di perut Umar ibn al-Khattab. Jadi Abu Lu'lu' al-Majusi setelah rundingan itu, mungkin beberapa hari dia menyelinap ke dalam masjid, bersembunyi di belakang mihrab. Sehingga di saat Umar ibn al-Khattab menata barisan solat, meluruskan saf-saf, kemudian memulai solat takbir, baru disitulah Abu Lu'lu' al-Majusi itu menghampiri Umar ibn al-Khattab, kemudian menusuk lengannya, kemudian menusuk dadanya dan perutnya, bahkan di bawah pusarnya. Dan yang di bawah pusarnya inilah yang mematikan Umar ibn al-Khattab. Karena khonjar tadi itu sudah dilumuri oleh racun. Nah, setelah menikam Umar ibn al-Khattab, Abu Lu'lu' ini tentu lari, ingin menyelamatkan diri melalui barisan kaum muslimin. Mungkin ada sebagian para sahabat yang membatalkan sholatnya, sehingga melakukan perlawanan. Nah, siapapun yang melawan ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sehingga yang terluka pada saat itu ada 13 orang sahabat, yang meninggal 6 orang sahabat. Nah, Umar ibn al-Khattab tidak membatalkan sholatnya, begitu pula barisan di belakangnya. Sehingga di saat Umar sudah merasa tidak sanggup berdiri memimpin sholat, akhirnya dia menjulurkan tangan ke belakang dan mengambil tangan Abdurrahman bin Auf yang ada di belakangnya untuk menggantikan posisi sebagai imam. Sehingga Abdurrahman bin Auf melanjutkan sholat ini dengan sholat yang ringan. Setelah sholat usai, Umar ibn al-Khattab tentunya dibawa pulang, digotong pulang dalam kondisi yang sudah tidak sadarkan diri. Sehingga kemudian di saat waktu sudah mulai matahari terbit, Umar ibn al-Khattab sadar, kemudian diingatkan tentang waktu sholat subuh. Akhirnya sholat sebisanya, kemudian pingsan lagi. Kemudian sadar, kemudian ia minta tolong kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, tolong cari kabar siapa tadi yang ingin membunuh saya. Barangkali saya memiliki dosa sehingga orang itu ingin membunuh saya. Sehingga Abdurrahman bin Auf langsung mencari kabar. Di setiap perkumpulan kaum muslimin ditanya siapakah, sebelum bertanya kepada mereka, kondisi kaum muslimin rata-rata itu menangis, meratapi atau merasa sedih dengan apa yang terjadi dengan pemimpin mereka. Sehingga mendapatkan info bahwasanya yang menikam itu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka disampaikan kabar ini kepada Umar ibn al-Khattab. Maka Umar ibn al-Khattab itu merasa gembira, merasa bahagia, bahkan mengucapkan alhamdulillah. Berarti yang ingin membunuh saya itu bukanlah seorang muslim yang pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan sebentar. Falamma wajada Umar harras silahi saqata fataqaddama Abdurrahman bin Auf bi amri Umar fa shalla bin nasi salatan khafifah. Maka di saat Umar ini sudah merasa panas dari tikaman senjata, akhirnya ia terjatuh, maka Abdurrahman bin Auf pun memimpin salat, tentu atas perintah Umar ibnul Khattab. Maka Abdurrahman bin Auf salat dengan kaum muslimin itu dengan salat yang ringan. Wa Umar tarih, dan Umar itu tergeletak. Tsumma hamaluhu ila dari, kemudian para sahabat memopongnya sampai ke rumahnya. Wadam yasilu min jarhihi, dan darah terus mengucur dari lukanya. Faja'ala yafiqu tsumma yughma alaihi. Terkadang Umar ini terbangun dari pingsannya, kemudian pingsan lagi. Tsumma yadhkurunahu bis-shalah, tsumma yudzakirunahu bis-shalah fayafiq. Para sahabat pun mengingatkan, wahai Umar, Anda belum salat. Wa yaqulu na'am, ya. Wala hadza fil islami liman tarakaha, tentu salat adalah perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Tsumma shalla fil waqti, kemudian Umar pun salat di waktu tersebut. Kemudian fanada Abdullah ibn Abbas. Kemudian Umar ini bukan Abdurrahman yang dipanggil. Yang dipanggil itu adalah Abdullah ibn Abbas. Wa qala ukhruj fanzur man qatalani. Wahai Ibnu Abbas, coba keluar cari info siapa yang ingin membunuh saya. Qala ya Amirul Mukminin qatalaka Abu Lu'lu' al-Majusi. Wahai Amirul Mukminin, yang ingin membunuh Anda itu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Al-Majusi Ghulamul Mughirah bin Syu'bah, yaitu budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Fahamidallaha an qatalahu rajulun ghairu muslim. Maka Umar itu di saat mendengar pelakunya itu siapa, maka beliau mengucapkan hamdalah karena yang membunuhnya adalah bukan seorang muslim. Wa qala alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin sajada lillahi sajdatan wahidah. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematian aku ini di tangan seorang muslim yang pernah bersujud kepada Allah walaupun dengan satu sujudan saja. Jadi ini adalah
sebab wafatnya Umar ibn Khattab. Sehingga setelah terbunuh, kemudian ya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya insyaallah, sehingga dikubur seperti yang kita ketahui adalah di tempat yang paling mulia. Namun yang terjadi setelah itu adalah balas dendamnya Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar ini tentu seorang anak yang melihat ayahnya ditikam sekejam itu, mungkin emosinya itu menguasainya. Sehingga apa yang dilakukan adalah menghampiri rumahnya Abu Lu'lu' al-Majusi di Madinah. Kemudian yang didapati itu adalah putrinya yang bernama Lulu itu. Akhirnya ia bantai pun, ia bunuh. Kemudian Ubaidillah ini juga menghampiri dua Hurmuz tadi, mantan panglima tinggi tentara, juga dihabisi semua. Kemudian juga seorang Nasrani tadi juga dihabisi semua. Sehingga di saat Utsman bin Affan menjadi pengganti dari Umar ibn Khattab, itu ada sebagian para sahabat yang menyarankan supaya Ubaidillah ini dikisos, karena ia membunuh nyawa yang tidak berdosa. Dan orang yang mengusulkan ini mungkin melihat bahwasanya Abu Lu'lu' al-Majusi ini seorang muslim. Mungkin dia ngaku-ngaku seorang muslim, sehingga layak Ubaidillah ini untuk dikisos. Ini menurut pandangan orang-orang yang mengusulkan supaya Ubaidillah ini dikisos. Namun Utsman bin Affan melihat bahwasanya yang terbunuh ini, yang dihabisi oleh Ubaidillah ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ahli waris dan keyakinan yang lebih kuat di mata kaum muslimin saat itu. Mereka itu bukan seorang muslim. Sehingga apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah membayarkan denda Ubaidillah kepada keluarga 4 orang tadi. Sehingga Ubaidillah ini oleh Utsman bin Affan dibiarkan bebas, tidak mendapatkan hukuman selayaknya di dalam hukuman syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.